Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Ibu meminta Anton untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk Anton yang telah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Jadi tolong dengarkan nama baik-baik, karena ibu hanya memanggil satu kali. Maitriana Seran, Maria Gracia Mbeu, Emilianus Beju, Irene Rengi, Ardi Guran. Baik, jadi semua hadir ya anak-anak hari ini. Baik anak-anak, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya Anton, jadi materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sekarang ibu mau bertanya, apakah struktur jaringan pada hewan sama dengan struktur jaringan pada tumbuhan? Nah, di sini sudah ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang ibu meminta Intan untuk membaca tujuan yang pertama. Ya, jadi tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui apa itu jaringan dan jaringan pada hewan. Untuk tujuan kedua, Sinta silakan membacakan tujuan yang kedua. Ya, jadi tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis bentuk dan struktur sel penyusun jaringan pada epitel. Nah, anak-anak, untuk mencapai kedua tujuan pembelajaran ini, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe. Model kooperatif tipe START adalah salah satu model kooperatif learning yang paling sederhana, di mana model ini bertujuan untuk mendorong siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menerapkan keterampilan yang diberikan. Nah, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe START ini yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Langkah yang kedua, menyajikan atau menyampaikan informasi. Langkah yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Langkah yang keempat, membimbing siswa. Langkah yang kelima, evaluasi, dan langkah yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Nah, jadi kita lihat pada tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui apa itu jaringan dan jaringan hewan. Nah, anak-anak ada yang bisa menjelaskan apa itu jaringan? Baik, jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi, jaringan hewan adalah jaringan yang memiliki sekumpulan sel-sel hewan dengan struktur dan fungsi yang sama. Jadi jaringan pada hewan vertebrata dibagi menjadi 4 jaringan dasar, yaitu yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat yaitu jaringan saraf. Nah, anak-anak kita lihat yang pertama yaitu jaringan epitel. Nah, di sini ada ciri-ciri jaringan epitel. Jadi, ciri yang pertama yaitu
terdiri dari sel-sel bersudut banyak atau poligonal, terkadang bentuknya tidak teratur. Yang kedua, sel-selnya terdiri dari sedikit substansi interseluler. Ciri yang ketiga, jaringan epitel memiliki daya deregenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang rusak. Nah, yang berikut kita lihat fungsi dari jaringan epitel. Nah, fungsi dari jaringan epitel yang pertama yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi atau pengaruh dari agen kimiawi dan biologi. Nah, fungsi yang kedua yaitu transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan, misalnya pada epitel usus halus. Fungsi yang berikut yaitu sebagai sekresi atau menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun epitel kelenjar. Fungsi yang berikut yaitu sebagai ekresi atau sebagai untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya seperti air, CO2 dan garam-garam tertentu. Dan fungsi yang terakhir yaitu membantu respirasi pada hewan yang hidup di air. Nah, anak-anak, itu adalah fungsi dari jaringan epitel. Jadi, berdasarkan bentuknya itu, jaringan epitel ini dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu jaringan epitel pipi, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel kelenjar. Nah, anak-anak, sekarang Ibu meminta kalian duduk menurut kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Setelah itu, kerjakan soal LKPD ini. Ibu kasih waktu 10 menit untuk anak-anak mengerjakan soal LKPD. Baik, silakan anak-anak kerjakan soal LKPD. Ibu hanya kasih waktu 10 menit, jadi silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi tolong kerjasama di antara anggota kelompok. Apabila ada soal yang kurang jelas, silakan tanyakan ke Ibu.
lagi. Baik, waktu selesai. Sekarang kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang terakhir maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada tanggapan, ibu angkat kalian sudah mengerti. Baik anak-anak, tolong perhatikan gambar di depan. Epitel dibagi menjadi 5 bagian, yaitu jaringan epitel pipi, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel kelenjar. Nah, jaringan epitel pipi ini bentuknya sangat tipis, tingginya lebih rendah daripada lebarnya. Sedangkan epitel berlapis banyak itu dia lebih tebal karena tersusun dari satu lapisan yang semua selnya terletak di atas membran basal dan mencapai ke permukaan. Yang berikut jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus ini tersusun dari sel-sel berbentuk kubus. Jika dilihat dari permukaannya itu, sel-selnya tampak berbentuk seperti diagonal atau poligonal. Jadi berdasarkan susunannya itu, jaringan epitel kubus ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak. Jadi epitel kubus selapis ini berfungsi sebagai sektori dan absorpsi. Sedangkan epitel kubus berlapis banyak itu dia tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Jadi dia lebih tebal daripada epitel kubus selapis dan bentuknya lebih panjang. Dan epitel yang berikut yaitu epitel silindris. Jadi epitel silindris ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu epitel silindris selapis bersilia dan epitel silindris berlapis banyak. Kenapa dikatakan epitel silindris berlapis bersilia? Karena epitel ini memiliki silia atau rambut-rambut halus. Dan yang berikut yaitu jaringan epitel transisional. Kenapa dikatakan sebagai jaringan epitel transisional? Karena jaringan ini merupakan peralihan dari jaringan epitel pipi selapis dan jaringan epitel silindris selapis bersilia. Baik anak-anak, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan materi minggu depan tentang jaringan ikat. Sekarang ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, Intan silakan memberikan kesimpulan. Ya, terima kasih untuk Intan yang telah memberikan kesimpulan. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, jaringan itu sendiri merupakan sekumpulan
sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Dan jaringan pada hewan vertebrata itu dibagi menjadi 4 bagian jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Dan berdasarkan bentuknya jaringan epitel itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu jaringan epitel pipi, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel kelenjar. Dan berdasarkan susunannya, jaringan epitel pipi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan epitel pipi selapis, jaringan epitel berlapis banyak. Dan jaringan kubus dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan epitel kubus selapis dan jaringan epitel kubus berlapis banyak. Dan pada epitel silindris dibagi lagi menjadi 2 bagian berdasarkan susunannya, yaitu jaringan epitel selapis bersilia dan epitel silindris berlapis banyak. Yang berikut jaringan epitel transisional dan jaringan kelenjar. Baik, itu adalah materi yang Ibu simpulkan yang kita pelajari pada hari ini. Sekarang Ibu meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menerima hadiah dari Ibu karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Pada perwakilan, silakan maju ke depan. Baik, ini adalah hadiah dari Ibu. Semoga ke depan kalian semakin kompak dalam berdiskusi. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan kerjakan soal di halaman 78, dikumpulkan minggu depan. Ibu meminta Sinta untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk Sinta yang telah memimpin kita dalam doa. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.